Iya. Iya, duduk, duduk. Iya, duduk, duduk. Makasih. Duduk, duduk. Iya. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Semangat. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Jadi salah satu di sini ada yang jadi ketua kelas biasanya. Mas Riki. Mas Riki. Ini coba dipimpin doa teman-teman ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kehadirannya buat teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Falah Fadila. Saya di sini selaku guru BK di SMA Veteran Bangun Nusantara. Biasa dipanggil Bu Falak atau lebih biasa lagi kalau dipanggil Mbak Falak ya, gitu ya. Tadi kan saya udah memperkenalkan diri ya. Nah, kalau kata orang kan tak kenal maka Saya. tak bener. Kalau nggak kenal ya kenalan dulu gitu ya. Jadi saya minta buat teman-teman di sini biar saling kenal. Mungkin udah tahu, oh ini anak kelas sebelah nih, oh ini anak kelas temanku nih bahkan gitu. Tapi belum kenal ya, biar lebih kenal lagi, biar nantinya bisa sayang. Jadi kenalan dulu, bisa sebutkan nama lengkap, nama panggilan dan dari kelas mana gitu ya. Urut dari masnya. Perkenalkan, nama saya Fajar Darmojo, biasa dipanggil Fajar. Saya dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Arifah Stafalistu, biasa dipanggil Asri, saya dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Onifa Tias Mendra, biasa dipanggil Onifa dari kelas 11 IPA 2. Oke, perkenalkan teman-teman. Nama saya Putra Fadiarji, biasa dipanggil Putra atau biasa dipanggil Adi. Berasal dari kelas 11 IPA 1. Iya, itu kenapa pakai itu mas? Tadi habis dari lab, Bu. Oh, habis dari lab ya. Silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Vina Chandra Setiani, biasa dipanggil Vina, saya dari 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Miftahul Adin Putra, biasa dipanggil Adi, saya dari kelas 11 IPA 3. Masuk kelas ya. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Bagas Imam Salikin, biasa dipanggil Bagas, dari kelas 11 IPA 1. Ya lanjut. Nama saya Rigi Yuriansyah, biasa dipanggil Rigi, dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, saya Noah Buke, biasa dipanggil Buke. Saya kelas 11 IPA 2. Ya, perkenalkan, nama saya Sofyan Adi, sering dipanggil Ian, dari kelas 11 IPA 1. Berarti sama-sama dari lab juga ya? Iya. Oke. Sekarang udah pada kenal ya, yang sebelumnya kayak di kelas sebelah, siapa ya namanya, sekarang udah tahu gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya walaupun kita udah janjian ya kemarin, cuman sebenarnya teman-teman di sini itu nanti akan memulai yang namanya bimbingan kelompok atau yang biasa disebut sama BKP gitu. Nah, apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu? Ya, Iya. kalau menurut saya bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas suatu topik atau bahan materi untuk ajar. Iya bener banget, belajar dulu ya tadi. Iya. Iya, emang bener BKP atau bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang berjumlah, ya pasti kalau kelompok 2 orang atau lebih ya, untuk membahas suatu topik. Nah sebenarnya tujuan dari BKP sendiri itu ada 2 teman-teman. Kenapa panggilnya teman-teman nggak apa-apa ya? Oh, Iya. ya. Nah, sebenarnya untuk tujuan dari BKP sendiri itu dibagi jadi 2. Yang pertama ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya itu adalah untuk membentuk rasa sosial. Jadi teman-teman itu nanti di sini kan dari berbagai ras ya. Mungkin berbeda desa aja, beda budaya ya, beda bahasa gitu. Nah, teman-teman di sini dari berbagai ras, berbagai
budaya juga, berbagai kelas yang tiap hari nggak ketemu gitu ya. Itu untuk bersosial gitu, sama-sama menjadi sikap yang sosial gitu. Nah, yang kedua itu untuk membangun komunikasi yang baik. Jadi teman-teman di sini nanti diminta untuk berkomunikasi, gampangannya untuk ngomong gitu ya. Jadi sukarela untuk ngomong secara suka gitu, apa yang ada di dalam hatinya nanti diungkapkan aja gitu ya, secara ya blak-blakan aja gitu. Nah, ngomong tentang belak-belakan, sebenarnya untuk asas-asas dari BKP atau bimbingan kelompok sendiri itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Apa artinya? Asas kesukarelaan itu adalah teman-teman secara sukarela datang ke sini, benar-benar mau ikut BKP, terus nanti ketika kita memulai kegiatan teman-teman juga mampu dan mau untuk mengeluarkan apa nih yang ada di pikiran, apa yang ada di hati gitu. Jadi nanti teman-teman bisa aktif, jangan di sini nggak ada yang salah ya. Jadi jangan takut salah ketika di sini. Itu untuk asas yang pertama. Untuk asas yang lain itu ada asas kerahasiaan teman-teman. Jadi apapun yang ada di sini nanti teman-teman dimohon untuk menjaga rahasianya. Biarin teman-teman yang ada di sini aja yang tahu, nggak usah cepu ya kalau bahasa orang sekarang ya, nggak usah cepu keluar gitu. Apalagi untuk tema-tema ataupun pembahasan-pembahasan yang bersifat rahasia banget gitu. Jangan sampai aku tadi BKP gini loh, gini. Nggak gitu ya, konsepnya nggak gitu. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman nanti di sini diminta untuk terbuka. Oh iya, aku punya pandangan nih kayak gini ya. Itu namanya terbuka gitu. Jadi teman-teman bisa untuk secara apa ya, kalau bahasa anak muda, bahasa teman-teman los gitu lah ya. Kalau mau ngomong los, jangan takut salah gitu kok. Nah, terus yang keempat atau yang terakhir itu adalah asas kenormatifan. Kita nggak bisa mungkirin ya kalau kita itu tinggal di Jawa Tengah pula, Solo pula ya yang paling tinggi gitu ya sopan santunnya. Di sini banyak banget norma ya. Di setiap desa, setiap RT, bahkan setiap keluarga kan pasti ada norma, ada adab ya. Nah, nanti teman-teman ketika ngomong, walaupun tadi saya bilang los, tapi tetap mengajarkan tentang norma-norma yang ada di sekitar sini gitu. Ada yang tanyakan? Sudah paham ya? Ya. Sudah ya, kalau udah paham ya. Nah, teman-teman mungkin di sini agak bingung ya. Di sini aku berperan apa ya? Aku jadi apa ya gitu ya. Nah, teman-teman di sini kita dibagi menjadi 2, yaitu pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, siapa pemimpin kelompok? Pemimpin kelompok adalah guru BK atau konselor, atau di sini saya gitu ya. Saya sebagai pemimpin kelompok. Tugasnya itu nanti untuk memberikan topik ke teman-teman, memberikan mungkin sedikit pandangan dari teman-teman. Cuman untuk pandangan yang lebih luas ya dan pembahasannya itu nanti buat teman-teman. Sebagai apa? Anggota kelompok. Jadi ada pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Iya benar. Ada anggota kelompok. Nah, anggota kelompok itu siapa ya? Dari Mas Fajar, Mbak Asri sampai segini sampai di Mas Ian itu anggota kelompok. Nah, peran untuk anggota kelompok itu adalah secara aktif untuk mengeluarkan pendapat. Jadi ketika memang ada pendapat, dikeluarin aja, jangan takut salah, gitu ya. Oke. Nah, karena teman-teman di sini itu masih ada jam pelajaran ya. Ya, kita bisa kontrak waktu dulu untuk BKP ini nanti. Bisa 1 jam pelajaran. 1 jam belajar 1 kali 45 menit. Ya. Sepakat? Oke. Ini kayaknya masih agak stres ya kayaknya. Ki coba dulu gini dulu nih tangannya. Biar enak dulu. Kita games dulu ya. Nah, untuk yang nanti di games ini kalau emang nggak bisa nanti kita hukum ya. Kita biar semangat dulu nih. Kita nembalin orang dulu nih ya. Oke? Nah, gini dulu biar relax, boleh digini-giniin tangannya juga gitu. Mas Yuki semangat Mas. Iya. Oke, kita di sini nanti main games tembak tambah. Mungkin udah sering banget ya sama Widodo gitu ya. Udah diajarin ya. Nah, mungkin saya praktikkan dulu ya. Untuk games tembak tambah nanti, yang pertama dimulai dari tangan kanan menjadi pistol. Kalau nambah jadi 1. Kiri jadi pistol, 2 jadi 2, iya jadi 2. Kanan jadi 2, kanan jadi pistol, kiri jadi 3. Dan seterusnya. Tapi nanti ababanya saya mulai dari door gitu ya. Oke? Bisa dimulai? Teman-temannya ini kan kita duduk melingkar ya. Jadi bisa pandangannya bisa luas, bisa dilihat siapa nanti yang salah, kita dukung bareng-bareng, oke? Oke. Gini dulu tangannya. Oke. Door. Ayo lihat nih siapa yang salah. Gak apa-apa, lihat dulu temennya siapa yang salah. Door. Iya. Door.
Ian. Don. Jujur banget ya Mas Adi ya. Don. Iya. Ada yang mau ngaku dulu sebelumnya? Apa? Mau ngaku? Ngaku salah ya? Oke, tadi Mas Ian juga lihat ada temennya yang salah. Ada. Siapa? Mas Adi. Oh, Mas Adi juga salah. Mas Adi ngaku nggak? Enggak. Oh, ada yang pembelaan temennya. Tadi Mas Adi salah nggak? Mas Adi salah. Oh, salah. Berarti Mas Adi nggak boleh bohong ya. Udah ada 2 saksi mata nih. Mungkin Mas Adi tadi lihat selain Mas Ian ada lagi? Mas Bugi. Mas Budi salah juga? Enggak. Enggak. Bener? Enggak. Ini tanya depannya ya. Oh enggak, Mas Putra enggak. Tidak, Teliti enggak. banget Mas Putra ya. Ada 2 nih. Kita tumbalin 1 lagi coba. Nih saya kok penasaran. Mas Riki tadi salah enggak? Enggak. 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 Ada yang lihat Mas Riki salah? Tadi Mbak Asri lihat enggak? Enggak salah loh. Ayo ngaku enggak? Iya, ngaku ya. Oke, di sini udah ada Mas Ian, Mas Riki dan juga Mas Adi. Kita mau hukum apa nih teman-teman nih? Nyanyi apa nih? Mbak Asri mungkin disuruh nyanyi apa? Request nih. Boleh nggak apa-apa. Badan gua ada 5 tapi belakangnya pakai I. Vokalnya? Iya. Oh, vokalnya diganti. Sanggup nggak, Mas? Hilin kimis. Gimana? J. Mas, Ya. siap? Siap. Siap. Oke, bisa dimulai? Yuk, dari siapa dulu nih? Bareng-bareng. Bareng. Bareng-bareng. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ini dilimi ripi wirni hiji mungkin militis hiji direk iti singit iji ditinggil impin kipingin irit Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, gimana udah fresh? Suasana hatinya sekarang gimana? Udah baik ya? Oke, sebelumnya saya mau mereview tujuan dulu nih. Tadi kan udah ada tujuan ya. Kita mau biar nggak hanya satu tujuan gitu kan nggak enak ya bertepuk sebelah tangan kayaknya ya. Gitu biar kita enaknya sama-sama tujuannya. Mungkin salah satu bisa mewakili apa tujuan kita di sini gitu. Saya dulu. Iya? Membahas topik yang dibawakan oleh Bu Falat. Iya benar. Nanti kita akan membahas suatu topik yang nanti akan saya sebutkan habis ini lah ya, nggak lama-lama ya. Bener banget. Jadi nanti kita akan membahas satu topik yang nanti ketika sudah dibahas, nanti teman-teman mungkin saya udah sering banget ngomong ya, tapi saya tekankan lagi teman-teman nanti dimohon untuk aktif ya. Jadi jangan takut salah. Di sini nanti nggak ada yang salah ya, teman-teman nggak salah nanti. Ketika memang ada yang ada di pikiran, ada yang di hati, nih kayaknya pengen ngomong nih gitu, ngomongin aja ya, jangan takut salah gitu. Sudah siap? Oke. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini nanti adalah kenakalan remaja dan cara menghadapinya. Bisa diulang? Kenakalan remaja dan cara menghadapinya. Great, bener banget, kenakalan remaja. Mungkin sebelumnya ya, kenapa nih? Kok kita milihnya remaja ya? Kenapa nggak kenakalan anak, balita, apa kenakalan yang orang tua, gadun apa gimana gitu ya? Kan bisa kan banyak ya kenakalan-kenakalan kayak gitu di masa-masa sekarang ya. Mungkin teman-teman tahu nggak kenapa milihnya di remaja gitu, kenakalan remaja gitu? Tahu nggak kenapa kira-kira? Kenapa yang dipilih usia remaja gitu loh? Tahu nggak? Ya? Mungkin berkaitan dengan sama kita bu karena seumuran. Iya benar. Ada lagi mungkin? Saya Bu. Iya? Karena remaja adalah masa peralihan. Benar, masa peralihan dari anak-anak ya. Iya benar. Terus ada lagi mungkin mau menambahkan? Ya. Iya? Karena rasa ingin taunya tinggi. Iya benar banget. Jadi benar-benar teman-teman di sini nggak ada yang salah. Benar, karena memang teman-teman di sini kan masih remaja ya. Remaja apa masih anak-anak nih? Remaja. SMA ya, remaja gitu, mau beralih ke dewasa ya. Nah, teman-teman tuh masa-masa remaja itu masa-masa mencari jati diri, masa-masa dimana baru-barunya nyari, pengen rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya, pengen nyoba segala hal, itu adalah usia-usia remaja. Nah, di usia-usia tersebut dengan memang pengennya tahu banyak gitu ya, bahkan ada yang nyoba-nyoba nih, nyoba rokok rasanya gimana ya, nyoba ciu rasanya gimana ya, awalnya dari coba-coba taunya ketagihan ya. Nah itu juga termasuk di kenakalan remaja gitu. Nah sebagai teman-teman sendiri nih, kenakalan remaja tuh apa?
Iya? Bu. Menurut saya itu kenakalan remaja itu perilaku yang menyimpang, di mana masa remaja yang masih mencari identitas diri. Iya, benar. Ada lain? Ada yang lain? Iya? Mirip sama jawabannya Mas Bagas, Bu, tapi perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Iya, Ya, dari benar. masyarakat. Benar banget. Mau menambahkan mungkin, ada yang mau menambahkan? Sudah? Sudah, benar ya. Karena memang sudah disebutkan ya. Jadi memang kenakalan remaja itu adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma atau aturan-aturan yang ada. Jadi memang ketika normanya itu jalan di depan orang tua harusnya agak nunduk gitu ya, Amet mbak gitu ya, malah kayak dia jalan petentang-petenteng gitu ya, apalagi sampai berkata kasar, ya Allah zubillah ya, jangan sampai ya gitu. Nah memang benar ya, kenakalan remaja itu memang definisinya memang seperti itu. Nah menurut teman-teman nih, apa sih yang nyebabin adanya kenakalan remaja itu? Ada yang tahu nggak? Iya? Menurut saya faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja itu adalah dari dalam dirinya ya Bu. Dimana masa remaja itu masa di peralihan dari anak ke masa remaja, dimana jati dirinya belum terbentuk dan mencari jati diri yang baru, seperti mungkin mencoba-coba ataupun pengen dengan kawan-kawan. Jadi menurut saya masa remaja itu kenapa disebutkan gampang ke kenakalan, dikarenakan itu kurangnya pengarang untuk mencari identitas diri. Iya benar. Mungkin ada yang mau menanggapi nih apa yang dibilang sama Mas Bagas? Saya Bu, Iya, saya silakan. kurang setuju dengan pendapatnya Mas Bagas. Ya kenapa? dari dalam ada, tapi dari luar juga ada. Contohnya yaitu pengaruh teman sebaya. Kayak gimana ya, kayak masih ngikut-ngikut gitu loh, belum bisa nentuin pilihan mana yang benar mana yang enggak. Jadi kan bisa terjerumus ke kenakalan remaja sendiri. Mas Bagas mungkin mau menanggapi dulu. Ya, Bu. Iya, silakan. Menanggapi sedikit ya Bu. Menurut saya kalau dari luar itu lebih minim, karena apa? Kita hanya melihat tapi kita bisa tidak. Dengan artian kita identitas kita baru mencari. Ya kita siapa yang kita temui belum tentu dia membawa pengaruh buruk. Jadi lebih ke diri kita sih menurut saya. Gimana nih? Ada yang lain mungkin? Tapi benar. Ya, mungkin Mas Riki? Ya, menurut saya kurangnya perhatian keluarga, kurangnya kasih sayang keluarga, dan kurangnya aturan dari keluarga itu sendiri yang membuat remaja itu sakit hati dan mencari pelampiasan di luar dan salah. Ya. Salah pergaulan Salah gitu ya pergaulan. mungkin ya. Oke, benar. Mungkin banget nih statement dari teman-teman. Mungkin ada yang mau nanggapin ya? Ada 2 statement dari sini, ya? Saya Bu, kalau saya lebih setuju dari pendapat Mas Bagas, karena dari diri sendiri itu pun walaupun ada ajakan dari teman sebaya, ada faktor keluarga, dengan kontrol diri yang lemah, mungkin individu itu akan terjerumus ke kenakalan remaja. Iya. Mungkin ada yang mau, ya? Saya mau menambahkan dari Mas Riki Bu. Benar yang dikatakan Mas Riki, kalau penolakan keberadaan orang tua terhadap anak itu mungkin akan membuat anak itu menjadi tidak berarti di rumah. Itu merasa begitu, terus karena begitu terus anak itu akan mencari pelampiasan keluar, menghabiskan banyak waktu di luar. Terus di luar kan jadi bebas pilih yang mana, pergaulan yang mana yang baik dan mana yang menyimpang. Nah, di situ anak jauh dari kontrol orang tua kalau sudah di luar rumah. Oke, benar. Mungkin gimana nih? Mungkin seru nih pembahasannya ya. Gimana? Ada yang mau menambahkan mungkin atau respon ya? Saya ingin menambahkan, Ya. kalau dari saya lebih setuju dari pendapatnya Mbak Asri tentang teman sebaya. Kalau menurut saya teman sebaya itu sangat berpengaruh dalam kenakalan remaja ini, karena sekuat apapun kontrol diri remaja tersebut, kalau memang pengaruhnya lebih kuat pada teman sebaya, pasti akan terjerumus juga di kenakalan remaja gitu. Iya, benar. Tepuk tangan dulu ya teman-teman nih. Iya. Jadi memang ya teman-teman. Jadi memang di sini saya seperti apa yang saya bilang tadi, nggak ada yang salah, gitu ya. Jadi ketika teman-teman di sini itu mengatakan yang paling ini faktor internal nih, ada yang kontrol diri, adanya krisis identitas seperti itu ya.
Nah, itu juga bisa mempengaruhi memang bisa mempengaruhi, dan juga apa yang dikatakan dari teman-teman yang mengatakan bahwa dari faktor keluarga, dari teman sebaya gitu ya, dari eksternal lah ya, itu juga mempengaruhi. Jadi, kesimpulannya bahwasannya untuk faktor itu adanya saling berkesinambungan antara faktor dari internal dan juga faktor eksternal. Perlunya ada dari diri dan juga teman-teman atau sekeliling kita, itu penting sekali teman-teman. Jadi ketika nanti kita kita bisa mengontrol diri, dan apalagi kita di dalam lingkungan yang baik, pasti akan tentu baik. Tapi teman-teman, menurut teman-teman tuh jenis dari kenakalan remaja sendiri tuh gimana? Jenis-jenisnya apa aja nih yang teman-teman tahu nih? Pasti sering dong dan lihat dong ya mungkin teman-temannya apa gimana gitu. Iya? Membolos. Iya, bisa membolos. Lagi? Ya? Mungkin tawuran. Tawuran, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Oke, tawuran. Ada lagi? Iya? Pacaran di luar batas. Pacaran di luar batas. Ada lagi? Ya? Minum minuman keras. Minum minuman keras. Narkoba. Narkoba. Lagi? Iya? Bullying. Contohnya? Seperti mengolok-olok teman. Itu kan walaupun maksud kita itu bercanda, tapi kan kita nggak tahu kalau itu bisa menyakiti hati orang lain. Iya, bener banget ya. Bener bullying. Sudah lagi? Iya? Kecanduan game. Kecanduan game itu marak banget ya sekarang ya, dikit-dikit top up, dikit-dikit bolos gara-gara game gitu ya. Ya benar, jadi benar ya, seperti tadi untuk contoh-contoh dari kenakalan remaja yang mungkin sudah merebak dan mungkin banyak yang merebak, tapi semoga teman-teman terjauh dari kenakalan remaja itu sendiri ya. Nah teman-teman, dari mulai jenis-jenis yang teman-teman sebutkan tadi, pasti kan ada ya namanya feedback atau akibat, ya kan, akibat dari apa yang sudah dilakukan seperti itu ya. Menurut teman-teman apa ya akibat yang ditimbulkan dari kenakalan remaja gitu? Ya? Menurut saya untuk akibatnya itu lebih ke dalam diri pribadi, dalam artian seperti kesehatan. Itu kalau semisal kenakalannya itu merokok ataupun minum-minuman keras atau sampai ke narkoba, itu akan mencelakai diri sendiri, mempengaruhi kesehatannya maksudnya Bu. Itu Ya, terima kasih. bener, dari dalam diri kesehatan. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Ke keluarga itu, Bu. Keluarganya kan jadi kecewa terus malu gitu. Dari keluarga juga ya. Bener. Mungkin ada lagi? Mungkin Ya, nggak apa-apa. Oh. Lagi. mungkin dipandang negatif di masyarakat Bu, karena perbuatannya menyimpang dari norma-norma itu. Lingkungan Iya, ya, lingkungan iya maksudnya. benar. Iya? Saya ingin menambahkan dari Mas Bagas. Itu juga bisa berdampak pada mental anak, karena akan membuat mental anak menjadi lembek, emosi yang tidak stabil, dan kepribadiannya yang akan terus menyimpang. Kepribadian yang menyimpang dari norma-norma. Iya, benar banget. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kan tadi sudah tahu ya akibat-akibat yang ditimbulkan dari juga jenis-jenis yang kenakalan remaja itu, terus akibatnya apa gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman nih sudah tahu ya tentang akibat dan jenis-jenisnya dan pengertiannya. Pasti teman-teman udah punya nih di pikiran, oh berarti biar nggak gitu aku harus gini ya gitu ya, untuk mencegah gitu ya. Nah itu menurut teman-teman untuk pencegahan dari kenakalan remaja sendiri itu gimana? Ya? Mungkin lebih menyibukkan ke hobi yang positif ya Bu. Jadi lebih kita bermain ataupun melakukan aktivitas sesuai hobi yang positif. Ya oke. Ada yang lain? Ya? Kalau dari saya mungkin lebih belajar mengontrol diri Bu. Oke, mengontrol diri. Benar. Ada lagi? Iya? Ya mungkin harus adanya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, terutama orang tua, Bu. Iya, kedekatan juga dari orang tua ya. Iya benar. Ada yang lagi? Iya? Kalau dari saya mungkin lebih pintar dalam memilih teman sebaya. Teman sebaya. Oke, bener. Mungkin dari teman-teman semuanya walaupun ngomong pasti ada ya kiat-kiat di pikirannya untuk oh ya sebagai remaja biar tidak menjerumus ke kenakalan remaja itu harus begini-begini seperti itu ya. Iya bener. Nah bener banget. Nah tepuk tangan dong teman-teman. Oke teman-teman bagus banget, keren banget hari ini bisa aktif gitu ya. Nah kegiatan ini udah hampir selesai ya, sudah mau berakhir. Nah sebelumnya
nih teman-teman bisa nih nyebutin kesimpulan apa yang kita dapat di hari ini, gitu ya. Dimulai dari siapa dulu nih? Saya, Bu. Iya, silakan. Mungkin kesimpulannya kita kan sudah bahas kenakalan remaja, pengertian remaja, faktornya dan sebagainya itu, Bu. Itu semuanya mungkin bisa diterapkan ke teman-teman yang seumuran. Benar. Ada lagi? Iya? Ya kalau dari saya kita kan kita jadi mengerti apa itu pengertian kenakalan remaja, faktor penyebabnya, jenis-jenis dan sampai kita mengerti cara mencegahnya. Mungkin itu aja, Bu. Ada lagi? Saya, Bu, menurut saya untuk kesimpulan pertemuan pada hari ini yaitu kita dapat mengerti apa itu kenakalan remaja dan dari jenis sampai ke akibatnya, dan di sini kita bisa tahu bagaimana cara mencegahnya dan kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Iya, benar banget. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Ini kan ada nih beberapa yang belum, tapi semuanya udah paham loh ya. Kita tadi tentang bahas tentang apa aja? Tentang apa aja tadi? Faktor, jenis, akibat. Iya benar. Nah ini mungkin tadi yang belum speak up ya. Nih saya minta untuk memberikan pesan dan kesan di hari ini tentang bimbingan kelompok ini ya. Dimulai dari samping saya dulu, nanti bisa nunjuk, habis itu nunjuk siapa terserah ya. Oke, silakan. Bimbingan kelompok ini sangat menarik, bisa bertukar pikiran, punya wawasan juga, sehingga kita tahu cara mencegahnya. Oke, sudah? Sudah. Mau ke siapa? Mas Riki. Mas Riki, ya silakan. Ya, dari saya bimbingan kelompok pada hari ini sangat bermanfaat, bisa menambah ilmu dan pengalaman. Iya. Pesan. Semoga kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan lagi. Iya, amin. Besok-besok ya. Oke, mau nunjuk siapa nih? Mau nombarin siapa? Mas Putra. Mas Putra. Mas Andi, silakan. Oke, pesan dari saya, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali. Kita dapat berkenalan dengan teman baru, bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman baru juga. Saya harap kedepannya kegiatan ini bisa berlanjut lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Oke, ada lagi? Siapa? Mbak Asri. Mbak Asri. Oke, silakan. Kegiatan hari ini bimbingan kelompok materinya cukup menarik. Iya. Terus kita bisa mengerti apa itu kenakalan remaja, cara mengatasinya. Terus kesan dan pesannya, pintar-pintarlah memilih teman sebaya agar kita tidak terjerumus ke kenakalan remaja. Oke. Mau ke siapa? Mbak Onifa. Mbak Onifa. Ya, silakan. Kesan-pesan hari ini bimbingan kelompok ini cukup menyenangkan, menarik dan bermanfaat. Pesannya semoga bisa dilanjutkan. Oke, amin. Siapa? Mbak Dina. Mbak Evina. Menurut saya kegiatan ini sangat informatif sekali ya. Kita jadi tahu apa itu kenakalan remaja sampai ke cara pencegahannya. Iya, Jadi alhamdulillah. saya harap ke depannya itu bisa dilanjutkan lagi dengan materi yang lebih menarik. Iya, semoga ya. Dan kita nanti jadwalkan lagi. Oke, selanjutnya Mas Adi. Silakan. Kalau pesan dari saya, lebih baik lagi mengontrol diri dan berhati-hatilah dalam berinteraksi dengan teman ataupun lingkungan. Itu saja, Bu. Oke, puas dulu teman-teman. Iya, bagus banget. Oke, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah hampir selesai. Setelah ini saya mohon izin untuk mengambil LKPD sebentar ya. Sebentar ya. Oke, mohon maaf agak lama ya. Nah, di sini kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Setelah itu saya nitip ke Mas Fajar ya. Nanti tolong dibagiin ke teman-teman ya. Iya, Bu. Oke. Nanti untuk form LKPD ini nanti silakan dikerjakan ya. Oh, mungkin LKPD itu apa, Bu? Gitu ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi nanti silakan dikerjakan sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita dapat hari ini, dan besok dikumpulkan lagi ke ruang BK sebelah ya, ke tempat saya. Seperti itu. Baik, Ada yang Bu. ditanyakan? Ya. Oke, bisa dipimpin doa? Iya. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Setelah ini silakan kembali ke kelas masing-masing. Terus pokoknya saya terima kasih yang banyak dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kegiatan yang seperti ini ya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Saya bukain. Oke, bisa berdiri nggak apa-apa. Hati-hati ya, pulang ke kelasnya. Iya, Terima kasih, Bu. Mari, Bu. Iya. 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 Monggo, Bu. Iya. Kayak polling ya. Yuk.